Di sini saya akan menjelaskan tentang isim ghairu shahih akhir. Isim ghairu shahih akhir terbagi menjadi 3. Pertama, maksur, mankus, dan mamdud. Yang pertama, isim maksur. Isim maksur adalah setiap isim mu'rab yang akhirnya alif lazimah asli, yaitu tidak bisa dibuang, dan yang penting adalah alif ketika diucapkan walaupun ditulis dengan ya. Contohnya al-fata, al-huda. Pada akhir isim maksur disiratkan 3 harokat i'rab, domah, farhah, dan kasroh. Contohnya ja'a al-fata. Yang kedua, isim mankus. Isim mankus adalah semua isim mu'rab yang akhirnya ya lazimah, yang asli dan huruf sebelumnya kasroh. Contoh al-muhami, al-hadi. Dari definisi yang telah lewat menjadi jelas bahwa isim dob'yun sebagian contoh bukan isim mankus karena huruf sebelumnya tidak dikasrohkan. Demikian pula isim misriyun bukan isim mankus karena ya-nya bukan asli, yaitu bukan bagian dari isim tersebut. Pada akhir isim mankus dimuqaddarahkan harokat domah dan kasroh ketika rofa dan jar. Adapun harokat nasab fathah masuk ke akhirnya dan diucapkan, contoh ja'a muhammi, pengacara itu telah datang. Al-muhammi di sini itu marfu dengan domah muqaddarah atas ya karena sikol. Sirtu fil wadi, aku berjalan di lembah itu. Al-wadi di sini itu majrur dengan kasroh muqaddarah atas ya karena sikol. Qabaltul qadi, aku bertemu dengan hakim itu. Al-qadi di sini itu mansub dengan fathah yang nampak. Nah, apabila isim mankus ditanwin, maka ia-nya dihapus pada 2 keadaan, rofa dan jar, dan tetap pada keadaan nasab. Contohnya ja'a muhammi, sirtu fil wadi, qabaltu qadiya. Yang artinya seorang pengacara telah datang, aku berjalan di suatu lembah, aku bertemu dengan seorang hakim. Nah, perlu dijaga agar tidak tercampur antara isim mankus dan isim yang diakhiri satu ya asli dan antara isim yang diakhiri ya bertasydid dengan isim yang tidak dihapus ya-nya ketika tanwin. Contohnya seperti ini. Hadzal manzili mabniyun minat tubi. Yang artinya tempat tinggal ini dibuat dari batu bata. Nah, yang ketiga, isim mamdud adalah semua isim mu'rab yang akhirnya hamzah sebelumnya alif tambahan. Contohnya insa, ibtida, sama, kisa. Hamzah pada isim mamdud ada 4 jenis, yaitu asli. Contohnya ansya dari insa dan ibtida dari ibtida, perubahan dari ya atau wawu. Contoh ya bni dari bina. Tambahan untuk tanis, contoh aqroba, khodro. Tambahan untuk jama, udoma, ruwasa. Nah, perlu diperhatikan bahwa isim mamdud yang diakhiri dengan hamzah tambahan untuk ta'nis atau jama' tidak ditanwin
karena termasuk isim mamnu minas sorof. Contoh qabaltu, contohnya qabaltu su'aro'a fi sohro'a jadba'a, yang artinya aku bertemu dengan para penyair di padang pasir yang kering. Nah, adapun isim mamdud yang diakhiri hamzah yang asli seperti ibtidaun atau hamzah yang berubah dari ya atau wau seperti binaun dan samaun, maka ditanwin dengan menjaga agar tidak ada alif tambahan ketika nasab. Karena hamzah tidak boleh memperantarai dua alif ketika tanwin. Contoh tutbaqu hadihi ta'limatu ibtidaan minas sa'ati sadisati masaan, yang artinya pengajaran-pengajaran ini mulai dilaksanakan dari jam 6 sore. Isim soi akhir adalah setiap isim mu'rob yang tidak maksur, tidak mankus, dan tidak mamdud. Contoh rijulun, hajarotun, dobyun, dalwun, seorang pria, batu, kijang, dan ember. Isim menurut susunannya terbagi menjadi jamid, mushtaq. Pengertian tasghir secara bahasa ialah menjadikan kecil atau mengecilkan. Sedangkan secara istilah ia mensifati sebuah perkara sebab keadaan kecil dengan teknik yang singkat atau format kalimat yang bermanfaat untuk menunjukkan makna kecil atau sedikit. Macam-macam tasghir. Ada dua macam tasghir. Tasghir asli, yakni mentasghiri isim yang berasal dari isim yang tidak terdapat huruf tambahannya. Contohnya itu ada nahro, nahiro, hal. Tasghir tarhim ialah mentasghiri isim setelah terlebih dahulu dilepaskan dari seluruh huruf jaidah yang terdapat padanya. Syarat-syarat tasghir ada 4, yakni dia harus isim, sebab tasghir adalah sifat dalam suatu arti fi'il dan huruf dan tidak ada sifat. Jadi harus mu'rob, guna dhamir, istifham, dan kriteria ham khobariyah dan semacamnya tidak dapat ditasghir sebab merupakan, jadi tidak dapat diubah. Misal mahimun, sebab bentuknya sama dengan tasghir, tidak dapat berubah lafaz, maknanya mesti dapat menerima tasghir. Makna guna isim takdim tidak dapat untuk ditasghir. Contoh Allah, malaikat, an-nabi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.